Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji tariring syukur kehadirat Allah atas limpahan anugerah dengan berbagai macam kenikmatannya. Berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan dengan syukur itu Allah pun akan membuka pintu-pintu nikmat yang lainnya. Karena Allah berjanji setiap kali seorang hamba bersyukur maka pasti akan ditambahkan nikmat-nikmat yang lainnya, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Salawat teriringkan dengan salam terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena besarnya asa, harapan dan keinginan kita untuk bisa bertemu dengan Nabi pada yaumul kiamah kelak nanti, dan kita yakin salawat kita akan mengantar kita bertemu dan meraih syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat di kesempatan hari ini, kita sejenak merenung kembali tentang serial Asma al-Husna, yang di kesempatan hari ini kita coba merenung tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim bergandeng dengan Al-Hakim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memperkenalkan namanya yang disebut dengan Al-Asma al-Husna, suatu masa Allah memperkenalkannya cukup hanya satu nama tanpa digandeng dengan nama yang lainnya. Tapi di kali lain seringkali nama Allah pun bergandeng dengan yang lain ketika Allah menyebutkan, dan tidak pernah sendirian. Katakanlah ketika kita mungkin membaca Al-Quran, kalimat Azizun belum pernah ada sendirian kecuali bergandeng dengan Hakim, Alim, Azizun Ghafur, Azizun Hakim. Dan kemudian ada pula kalimat-kalimat yang lain dan selalu bergandeng. Maka di kesempatan hari ini ada dua nama dalam Al-Quran yang bergandengan, yaitu Alimun Hakimun. Bisa jadi Aliman Hakimah bunyinya, bisa jadi Aliman Hakiman, atau Alimun Hakimun. Terserahlah, tergantung pada kedudukan kalimat tersebut dalam Al-Quran. Yang jelas ketika Al-Quran menggunakan dua kalimat ini bergandeng, ulama menyimpulkan bahwa ketika Allah menggunakan dua namanya bergandeng ini untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang boleh jadi awalnya diduga oleh makhluk, apa yang dipikirkan dan apa yang disumpulkan serta apa yang diputuskannya jauh lebih baik daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir apa yang dilakukannya, tindakannya, keinginannya, pandangannya, resumenya adalah jauh lebih baik dibandingkan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, suatu masa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan khalifah di atas muka bumi. Khalifah bukan pemimpin. Khalifah yang diciptakan oleh Allah adalah penerus kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata khalifah, bukan pemimpin. Pemimpin imam. Allah tidak menjadikan imam, Allah ingin menjadikan khalifah, artinya penerus kebijakan Allah. Sebagaimana Nabi adalah seorang pemimpin, tapi belum pernah ada orang yang bilang Nabi itu khalifah. Tetapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka disebut khalifah. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebut khalifah? Karena keempat orang ini meneruskan kebijakan Nabi. Itulah khalifah, meneruskan kebijakan yang ada sebelumnya. Allah sudah menciptakan bumi, sudah. Bumi sudah berjalan, sudah. Sudah ada tumbuhankah? Sudah. Binatang pun hidup? Ya. Lantas Allah ingin ada makhluk untuk meneruskan kebijakan Allah terhadap bumi yang sudah berjalan. Allah panggil makhluk bernama malaikat.
Maka saat itulah Allah menyatakan di hadapan malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lantas dijawab oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada saat Allah panggil malaikat di hadapannya, dipaparkanlah keinginan Allah, aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi, makhluk yang akan meneruskan kebijakanku di atas muka bumi. Dia diberikan kewenangan untuk mengelola bumi. Lantas ketika ide itu dipaparkan kepada malaikat, sontak malaikat tanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk baru lagi yang akan melakukan pengerusakan di atas muka bumi? Apakah engkau akan menciptakan makhluk baru lagi yang akan melakukan pertumpahan di atas muka bumi? Dia bilang, bukankah aku wa nahnu, kami malaikat ini, para malaikat ini punya kemampuan canggih loh ya Allah. Nusabbihu, kami bertasbih kepadamu, bihamdika, kami memuji kepadamu, nuqaddisulaka, kami mensucikanmu ya Allah. Apakah kami kurang mampu untuk mengelola bumi? Padahal kemampuan kami punya kemampuan canggih. Kemampuan kami bertasbih kepadamu, kemampuan kami memujimu, kemampuan kami mensucikanmu. Kami nggak punya salah, kami nggak akan punya dosa. Kenapa bukan kami yang kau pilih sebagai makhluk untuk mengelola bumi? Dia pikir kemampuan tasbihnya, kemampuan tahmidnya, kemampuan mensucikan Allahnya adalah modal dasar untuk mengelola bumi. Lantas Allah jawab secara diplomatis, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dibandingkan dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Dapat jawaban singkat dan diplomatis, aku lebih tahu dibandingkan dengan kamu. Malaikat puaskah? Puas. Itulah makhluk bernama malaikat. Malaikat diamkah? Diam. Malaikat tidak komplain? Tidak, sebab yang Allah katakan benar. Tapi Allah ingin membuktikan di mana letak kesalahan pikiran malaikat ini. Maka saat itulah makhluk manusia pun diciptakan bernama Adam alaihissalam yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Lantas Allah katakan kepada makhluk ini, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Baik, kalau memang dugaanmu memang benar bahwa modal tasbih, modal memuji dan mensucikan aku cukup untuk mengelola bumi, lihat, Allah ciptakan makhluk bernama Adam. Lantas makhluk bernama Adam ini bukan dibekali tasbih. Lantas makhluk bernama Adam ini bukan diberikan kemampuan memuji. Tidak, ilmu Allah berikan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lantas Allah mengajarkan ilmu langsung kepada Adam. Ditransferkan ilmu Allah sebagiannya kepada Adam alaihissalam. Lantas Adam menghafalnya. A, fungsinya untuk ini, B, fungsinya untuk itu, C, fungsinya untuk itu. Didengar oleh malaikat pada saat Allah memaparkannya kepada Nabi Adam. Selesai Adam mendengarkannya, lantas kemudian dihafalkannya, lantas Allah minta kepada Adam, ulang apa yang aku tawarkan tadi di hadapan malaikat. Saat itulah Nabi Adam mengulang apa yang Allah tawarkan kepada beliau. Lantas dari mulai A sampai Z sanggup dihafal, dipaparkan tanpa kesalahan. Setelah malaikat dengar 2 kali, Allah paparkan kepada Adam, malaikat dengar. Adam memaparkan ulang, malaikat dengar 2 kali dengar. Allah minta kepada Nabi Adam, kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sekarang giliran kamu memaparkan apa yang aku sampaikan kepada Adam. Saat itulah dia bilang, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, mereka berkata, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, dan engkau innaka antal alimul hakim,
Engkau maha tahu dan engkau maha bijaksana. Kenapa dipungkasi atau diakhiri dengan kata alimun hakim? Ternyata dugaan malaikat ini salah. Allah maha tahu dibandingkan dengan otak dan pikiran makhluknya. Rencana Allah lebih panjang daripada dugaan makhluk. Dia pikir cukup dengan tasbih mengelola bumi ini. Ternyata tidak. Mengelola bumi bukan dengan tasbih, dengan ilmu. Andal malaikat mengelola bumi ini, kita nggak kenal peradaban. Andal malaikat kelola bumi dengan tasbih, nggak akan muncul handphone. Andai bumi ini diisi dengan memuji Allah, subhanallah, 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 nggak akan pernah mungkin ada flyover. Andai bumi ini cuma diisi dengan alhamdulillah, 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 nggak mungkin ada pesawat. Lantas adanya mobil, handphone, jalan layang, pesawat. Ilmu, karena Allah ingin mengembangkan bumi dengan ilmu, bukan dengan tasbih. Saat itulah sadar bahwa kemampuan canggihnya tasbih memuji dan bertahmid kepada Allah tidak cukup untuk mengelola bumi, karena bumi harus dikelola dengan ilmu, bukan dengan tasbih. Akhirnya dia akui kesalahannya. Dia bilang, alimun, rencanamu lebih panjang daripada dugaan makhluknya. Hakimun, engkau bijaksana menentukan manusia di bumi, bukan malaikat yang menghuni bumi. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepenggal cerita ini mengajarkan kepada kita, seringkali dugaan kita sok tahu. Ketetapan Allah seringkali dikomplain. Ketetapan Allah seringkali tidak diterima. Padahal ketetapan Allah tidak berlaku hanya sekadar di sini, kini, saat ini, tapi panjangnya luar biasa. Saat itulah sering-seringlah kita mengatakan alimun hakim. Ketetapan Allah lebih panjang daripada yang dipikirkan oleh manusia, dan apa yang diputuskan oleh Allah hakim, sungguh sangat tepat dan bijaksana. Sebagaimana tepatnya dan bijaksananya Allah menempatkan manusia di bumi, bukan malaikat di bumi, karena Allah ingin mengembangkan bumi tidak hanya sekadar dihuni oleh makhluk. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, maha sempurna Allah dengan nama-namanya. Berharap besar, semakin kita kenal Allah dengan namanya, semakin kita cinta dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin sadar bahwa pikiran kita lebih pendek daripada ketetapan Allah, dan ketetapan kita tidak lebih bijaksana dibanding dengan ketetapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa radallahu ma'ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.